Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, selain info rilis Patch Dapodik 2025, kita melanjutkan pembahasan tentang ANBK ya, karena ini dua kerjaan berjalan beriringan, teman-teman. Jadi kemarin saya sudah upload video tentang info terbaru ANBK, persiapan gladi bersih ANBK ya. Dan hari ini ya, teman-teman bisa lihat hari ini ada informasi dari di grup ANBK SMK Banyumas, itu katanya penomoran untuk jenjang SMA, SMK, SMA, LP telah dilakukan. Cek kembali statement, kemudian sampaikan ke statement untuk segera melakukan hal yang disampaikan informasi pada laman ANBK. Jadi informasi yang saya sampaikan yang di sini itu adalah yang saya buat videonya ini, teman-teman ya. Nah, hari ini itu tanggal 1 sudah bisa muncul Nopes. Jadi kemarin ya, terkait persiapan gladi bersih ANBK kan saya sampaikan di sini di slide kedua ya. Itu bahwa langkah awal persiapan gladi itu yang pertama adalah memastikan Nopes sudah muncul di web bioportal. Nah, ini kemarin Nopes di sekolah saya masih kosong, ini nomor peserta, dan sekarang saya sudah cek di laman bioportal. Teman-teman silakan login ke web bioportal. Dan ini itu sudah ada Nopesnya, sudah muncul. Artinya saya sudah bisa melakukan impor biodata AN di web ANBK, teman-teman ya. Kalau sudah muncul seperti ini kan berarti nanti langkah selanjutnya adalah kita tinggal impor biodata peserta ANBK di web ANBK. Ini khusus persiapan gladi bersih ya. Untuk SMP SD ya dicek aja tanggalnya udah sesuai atau belum. Kemudian mengisi data sekolah proktor, kemudian mengisi data komputer proktor, kemudian mengatur ruang ANBK, gelombang, dan sesi. Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini atau langkah ke-2, 3, 4, 5, mari kita lakukan di video ini, yaitu mengenai cara impor biodata peserta ANBK dan mengatur sesi ANBK. Oke. Jadi, langkah pertama adalah teman-teman silakan ke menu ke web ANBK, login seperti biasa ya, VNNAW. Kemudian kita ke biodata siswa. Kalau data sekolah semuanya sudah terisi, saya sudah aman ya. Kemudian ini juga belum bisa diedit lagi, jadi sementara pakai data yang ini. Kita ke biodata siswa, lalu kita klik ini teman-teman ya. Ambil dari bio AN, kita klik, lalu pilih ya. Nah, proses tarik data selesai. Artinya ini semua siswanya sudah masuk ke web ANBK. Nah, ini langkah kedua sudah. Kemudian langkah ketiga ini juga sudah. Mengisi data komputer proktor kita cek ya. Di web di menu asesmen nasional, lalu komputer proktor. Nah, di sini sudah ada ya. Kalau sudah ada berarti lanjut ke pengaturan sesi. Di sini teman-teman ya. Nah, pengaturan sesi nama siswanya akan muncul ketika teman-teman sudah impor biodata peserta tentunya ya. Nah, untuk ngatur sesi, ini saya ada file ya. Ini ada rumus atur sesi ANBK. Nanti file ini saya upload di drive saya di sini, teman-teman. Silakan teman-teman cek ke sid/ngapakpedia. Lalu buka drive dokumen konten Ngapakpedia. Lalu buka folder ANBK. Nah, saya upload di sini ya. Upload filenya di sini. Di sini ya, sebentar. Dokumen. Nah, perhitungan rombel. Ini perhitungan rombelnya saya buat tip dulu ya. Nanti teman-teman tinggal di itu saja. Tinggal diekstrak saja ya. Nah, oke. Kalau enggak ya saya upload dua-duanya lah. Teman-teman silakan di-download ya. Silakan di-download yang langsung Excel atau yang saya rubah ke zip ini ya. Kalau yang Excel error berarti pakai yang ini nggak apa-apa, sama aja perhitungan. Loh, kok perhitungan rombel? Maaf, maaf, salah, salah, salah. Perhitungan sesi. Mana filenya? Bentar, sebentar. Saya pause dulu. Bentar ya, saya nyarinya sebentar. Oke, teman-teman. Jadi saya upload di sini ya. Upload file. Nah, rumus mengatur sesi ANBK. Silakan teman-teman nanti ekstrak saja. Kalau saya tunjukkan ini yang sudah jadi Excel ya. Ini saya pakai rumus-rumus ala-ala lah ya teman-teman ya.
Kalau yang lebih pro ya mohon maaf, ini hanya hanya membantu sesuai kemampuan saya lah ya teman-teman. Oke. Kalau perhitungannya ada yang salah atau lain sebagainya ya mohon maaf. Jadi untuk rumus atur sesi ANBK ini Bang Apakpedia, pertama siswa utamanya berapa? Yang dihitung adalah yang utama, cadangan nggak usah dihitung untuk mengatur sesi ya. Misalnya siswa utamanya ada 45. Kemudian gelombangnya mau ikut berapa? Jadi untuk SMP, SMA, SMK itu 2 gelombang, ada 2 gelombang. Terus SD ada 4 gelombang. Nah, kalian mau ikut berapa gelombang? Kalau saya sih pengennya 1 gelombang aja ya, biar hari Senin Selasa selesai gitu, atau Rabu Kamis selesai gitu. Teman-teman bisa lihat jadwalnya di panduan ANBK, jadwal ANBK ya. Nah, di sini saya contohkan saya mau ikut 1 gelombang saja, lalu mau berapa sesi. Kalau misalnya saya mau 1 sesi ya, kemudian ruang proktornya 1 misalnya. Nah, ini nanti tidak direkomendasikan karena jumlah siswa per ruang melebihi 15 anak. Sesuai pos ANBK itu kan katanya sih harus maksimal 15 anak ya. Jadi kalau misalnya ruangnya tidak bisa saya ubah, gelombangnya tidak bisa saya ubah, maka yang harus saya ubah adalah sesinya. Saya rubah ke 2 sesi. Ternyata masih tidak bisa, tidak direkomendasikan ya. Kemudian saya rubah ke 3 sesi. Nah, di sini menjadi aman ya. Artinya per sesinya laptop yang dibutuhkan sekolah kalian adalah seluruhnya 15. Kemudian karena ruangannya cuma 1, maka laptop per ruangnya juga 15. Kemudian jumlah siswa per sesinya juga 15. Berarti kan sesi 1 15, sesi 2 15, sesi 3 15. Di sini sudah ada keterangannya ya. Misalnya jumlah siswa per sesi dalam satu ruang adalah 15 dan siswa di sesi terakhir adalah sisanya. Misalnya begini, yang utamanya cuma 40. Nah, jumlah per sesinya 14. Sesi terakhir adalah sisanya. Berarti kan 14 sesi 1, sesi kedua 14. Berarti sudah 28. Sisanya berarti 12. Nah, yang 12 masukkan di sesi ketiga. Gitu ya cara perhitungannya ya. Atau misalnya nih teman-teman, saya mau 45 anak tapi jadi 1 sesi. Nah, atau 2 ruang karena saya punya 2 proktor gitu ya. Terus sesinya 1. Nah, kalau misalnya sesinya 1 tapi ruangannya 2, tetap tidak bisa karena tidak direkomendasikan lebih dari 15 anak. Maka yang terbaik adalah sesinya ditambah tuh jadi 2 aja ya. Jadi laptop yang dibutuhkan adalah minimal 23, di mana laptop per ruangnya adalah 12. Ruang 1 12, ruang kedua 12. Jumlah siswa per sesinya adalah 23. Jadi nanti sesi 1 ada 23 anak yang dibagi menjadi 2 ruang, di mana jumlah siswa per ruangnya adalah 11,5 ya dibulatkan ke atas ya. Ini saya belum rumuskan ke atas. Round up. Nah, sebentar. Oke. Nah, gitu. Jadi jumlah siswa per ruangnya adalah 12. Ruang 1 12, ruang 2 12, nanti sisanya masuk di sesi kedua. Pokoknya teman-teman silakan rubah-rubahnya di sini aja. Sampai teman-teman menemukan hal yang paling enak gitu ya. Jadi contohnya nih SD. SD saya contoh SD ya misalnya. SD itu kan siswa utamanya 30 nih misalnya. Gelombangnya misalnya 4 gelombang karena laptopnya sangat sedikit. 4 gelombang mau ikut. 3 sesi ikut. Ruangannya 1 jelas ya, ruangannya 1. Maka laptop yang dibutuhkan ya cuma 3. Karena pelaksanaannya selama 4 gelombang itu kalian ikut terus. Jadi sesi 1 3 anak, sesi 2 3 anak, sesi ketiga 3 anak. Dan dalam 1 gelombang berarti 9 anak. Karena 4 gelombang berarti 9 tambah 9 tambah 9 itu sudah 27. Nah, yang ketiga itu sisanya ya. Jadi jumlah yang terakhir itu di gelombang keempat cuma 3 anak. Berarti cukup 1 sesi. Itulah intinya teman-teman silakan logikakan ya. Yang jelas teman-teman yang rubah yang atas aja, yang kuning jangan dirubah. Nah, kebetulan siswa saya itu
Siswa saya itu ada 28 nih, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada 28. Maka saya masukkan ke sini. Contohnya nih, 28 anak. Gelombangnya satu aja karena kan siswanya sedikit. Mau berapa sesi? Saya mau 2 sesi. Berarti harus menyediakan 14 laptop ya. Kalau misalnya saya rubah jadi 3 sesi, maka saya harus menyediakan 10 laptop. Begitu seterusnya, teman-teman ya. Jadi, saya sih pengennya 2 sesi saja karena masih aman di bawah 15 ya. Jadi nanti saya masukkan 14 anak di sesi pertama, 14 anak di sesi kedua sehingga totalnya 28 anak. Oke, ini perhitungannya sudah selesai. Kita tinggal melangkah ke penginputan di web ANBK-nya. Kita ke web ANBK. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi ID proktornya teman-teman bisa lihat bahwa saya itu mau pakai satu ruang. Berarti proktornya juga satu. Kalau teman-teman ruangnya 2 berarti di komputer proktor harus 2. Di sini harus 2. Pokoknya ruangannya berapa berarti itu komputer proktornya juga ada sejumlah itu. Gitu ya. Nah, saya ruangannya satu berarti proktornya satu. Jadi semuanya nih, semuanya masuk di ruangan yang sama. Ini ya, ID proktor atau ruang semuanya sama. Ya. Kita tampilkan semuanya aja. Kita tampilkan sebanyak-banyaknya. Oke, ini sudah tampil semua. Kita isi di sini. Kita isi ruangannya dulu ya. Karena satu ruang jadi semuanya masuk ke satu ruang. Nanti saya jelaskan. Oke, ini sudah. Bentar. Nah, yang utama itu yang notifnya sampling ya. Sampling itu berarti peserta utama ya. Saya kebetulan siswanya sedikit jadi tidak ada cadangan. Kalau teman-teman yang ada cadangan, tidak perlu diatur gelombang dan sesinya. Tidak perlu diatur sesinya, biarkan aja. Karena itu cadangan aktivasi sendiri nanti ya. Kemudian gelombangnya saya pilih gelombang satu saja. Nah, teman-teman bisa lihat ya gelombangnya untuk tingkat SMA, SMK itu ada 2. Jadi saya pilih gelombang pertama. Gelombang pertama itu hari Senin, Selasa. Tergantung jadwal gladi bersihnya tanggal berapa ya. Intinya gelombang satu itu berarti pelaksanaannya 2 hari, Senin dan Selasa. Senin itu literasi, Selasa itu numerasi gitu ya. Jadi ini semuanya saya masukkan ke gelombang satu sesuai yang saya masukkan di rumus Excel tersebut. Kita isi. Kita masuk ke gelombang satu dulu. Nah, kemudian kita baru masuk ke sesi. Nah, ini sesi ya. Oke, kita masuk ke sesi. Jadi, sesi 1 itu sesuai rumus di sini kan ya, teman-teman bisa lihat ya. Jumlah siswa per sesi adalah 14. Maka saya sesi satunya ini sesi satu ya, sesi satu. Ini hari ya, hari pertama, hari kedua. Ini hari pertama, ini hari kedua. Nah, saya yang sesi satu butuh 14 anak. Nah, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 anak di sesi 1. Berarti sesi keduanya 14 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lalu di hari keduanya sama persis, tinggal ditulis ulang ya. Hari keduanya tinggal ditulis ulang. Jangan diacak-acak biar anaknya tidak bingung ya. Sekali sesi 1 ya sesi 1 aja gitu ya. Oke, ini sesi 2, 2. Oke.
Oke, sudah. Nah, ini sudah terisi semua, kita tinggal klik simpan. Nah, data sudah disimpan, kita klik oke. Teman-teman bisa lihat di info mappingnya. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa sesi 1 ada banyak sekali, 84% ya, masuk sesi 1, sesi 2, dan seterusnya. Ini seluruh sekolah mungkin ya. Kemudian teman-teman bisa download rekapannya, lihat rekap. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa klien saya atau laptop klien saya ada 15, tapi yang terpakai 14, sesi 1 14, sesi 2 14, sesi 3-nya tidak ada, karena memang saya cuma 2 sesi. Nah, sesi 1, nih, ini literasi berarti hari ke-1, numerasi hari kedua. Nah, untuk memastikan apakah datanya benar, teman-teman bisa lihat di cek kelengkapan data di sini. Nah, di cek kelengkapan data itu semuanya centang hijau, ya, artinya pengisiannya sudah benar. Kalau ada yang silang merah ya dicek silangnya di sini ada keterangan apa. Contoh nih, contoh ya. Si ini nih, saya gelombangnya saya hapus gitu ya. Misal kita simpan. Oke, si Juwita ya. Itu di hari pertama belum masuk gelombang, maka ketika dicek di kelengkapan data, nah ini tuh si anak ini statusnya sesi hari ke-1, berarti silang merah karena belum diisi. Nah, gitu. Berarti kita kembali ke pengaturan sesi, di sini kita isi ya. Oke. Itu teman-teman ya. Kita tinggal simpan ulang, klik oke. Begitu teman-teman. Jadi itu caranya ngatur sesi ANBK. Untuk langkah selanjutnya tinggal nanti menunggu informasi di dashboard ya. Kalau saat ini ya cukup sampai mengatur peserta, ruang, gelombang, dan sesi. Sudah. Nanti untuk pelaksanaan gladinya itu nanti dilakukan tinggal cetak kartu login aja ya, tinggal cetak kartu login lalu pelaksanaan untuk yang full online. Begitu ya teman-teman. Ini mohon maaf videonya mungkin cukup panjang tapi ya biar jelas aja ya. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan ya silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Untuk download filenya ada di drive-nya sid/ngapakpedia, pilih drive dokumen konten Ngapakpedia, lalu silakan pilih yang ANBK, lalu ini rumus mengatur sesi ANBK. Silakan di download. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.